sembunyikan lagi dari kita tentang keutamaan mempelajari dan merealisasikan tauhid, mempelajari dan merealisasikan tauhid. Dan tauhid adalah merupakan pondasi agama atau perkara usul dalam agama yang apabila usul ini baik, maka furuknya juga akan baik, cabang-cabangnya akan baik. Tetapi kalau usulnya ini rusak, maka cabang-cabangnya pun akan rusak. Taruhlah seperti sebuah pohon. Kalau akarnya itu sudah busuk, maka otomatis dahan dan rantingnya pun akan kering. Kalau misalnya akarnya ini subur, di tempat yang subur, kokoh, maka otomatis pohon itu pun akan subur. Pohon pun akan subur. Nah, untuk memahami perkara tauhid dengan baik, maka perlu bagi kita untuk mempelajari secara bertahap pembahasan-pembahasan di dalam bidang tauhid. Tauhid itu sendiri berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang pengertiannya adalah menjadikan sesuatu itu tunggal atau satu. Maka kalau dikatakan tauhidullah, yaitu menjadikan Allah itu satu saja, esa. Allah itu esa. Allah tunggal. Nah, dan ikhwan, a'azzani Allahu wa iyyakum, mempelajari tauhid sama kedudukannya atau faedahnya, keutamaannya atau manfaatnya dengan mempelajari sepertiga Al-Quran. Karena sepertiga dari Al-Quran itu berbicara tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah dimaklumi secara bersama bahwa para ulama setelah meneliti ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang keesaan Allah, maka mereka merumuskan dan mengklasifikasikan ayat-ayat tersebut dan hadis-hadis tersebut menjadi 3 klasifikasi. Yaitu yang pertama adalah klasifikasi dalam rububiyah Allah. yakni Allah Maha Kuasa dalam mencipta, memberi rizki, ya, menghidupkan, mematikan, mengatur segala sesuatu, mengurus alam semesta, dan lain-lain. Jadi ini namanya keesaan Allah dalam rububiyah Allah. Klasifikasi atau kategori yang kedua adalah keesaan Allah dalam penghambaan kepadanya, peribadatan kepadanya, yang dinamakan dengan tauhid uluhiyah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang berhak dan layak untuk diibadahi, zat yang layak dan berhak untuk diibadahi. Allah Esa dalam perkara tersebut. Yang ketiga, klasifikasi dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, atau yang kita kenal dengan asma wa sifat.
yakni Allah Subhanahu wa taala Esa, dalam nama-nama dan sifat-sifat yang pantas dan layak bagi Allah, seperti As-Sami', Al-Basir, Ar-Razzaq, Al-Ghaffar, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan seterusnya. Allah Esa. Dan nama-nama ini layak bagi Allah. Kita kenal dengan istilah Tauhid Asma wa Sifat. Tauhid Asma wa Sifat. Kalau ditanyakan apakah ada dalil dari Al-Quran atau Sunnah secara tegas yang membagi Tauhid ini menjadi 3, jawabnya tidak. Melainkan para ulama mengklasifikasikan Tauhid ini berdasarkan tatabbu' penelitian. Berdasarkan penelitian. Nah, tujuannya apa? Ya tujuannya untuk memudahkan manusia bagaimana mempelajari bab ini. Ya, memudahkan manusia bagaimana mereka mempelajari bab ini, yakni bab tauhid. Ya, karena ada klasifikasi, ada kelompok, maka dikelompokkan menurut bagian-bagiannya, akhirnya manusia mudah untuk mempelajari. Kalau dikatakan begitu, kalau demikian tidak ada dalilnya dari Quran dan Sunnah membagi tauhid menjadi 3, itu berarti bid'ah. Bukankah bid'ah itu adalah segala sesuatu yang baru? Maka kita katakan tidak. Nah, ini bukan dalam perkara praktek ibadah. Bukan dalam perkara praktek ibadah. Ya. Nah, sebagaimana tidak ada nas yang berbicara secara tegas baik dari Al-Quran atau Sunnah terhadap ilmu mustalahul hadis. Tidak ada. Tidak ada. Al-Quran mengatakan ilmu jar wa ta'dil, ilmu mustalahul hadis, kaidah-kaidah hadis mutawatir, hadis ahad, hadis ya nazil, hadis ali dan seterusnya, sanad-sanad ya syaf ya yang thiqah, dhabit dan seterusnya dari ilmu mustalahul hadis ini tidak ada secara tegas terperinci dari Al-Quran dan Sunnah nasnya. Tapi para ulama membuat kaidah ini untuk apa? Untuk memudahkan manusia mempelajari ilmu hadis. Begitu juga dalam perkara fikih. Tidak ada nas-nas secara tegas dari Al-Quran atau Sunnah yang berbicara tentang perumusan qawaidul fiqhiyah atau usul fikih. Tidak ada. Tapi kemudian para ulama meneliti ayat-ayat Al-Quran yang berbicara dalam hukum, hadis-hadis Rasulullah tentang hukum. Lalu dari situ mereka membuat kaidah-kaidah, rumus-rumus untuk memberikan pendekatan penjelasan kepada manusia agar mereka memahami perkara fikih. Ya. Nah, jadi ini semua sama saja. Sama. Dalam perkara tauhid pun demikian. Maka kalau dan sebab itu kalau ada orang mengingkari pembagian tauhid dan mengatakan itu bid'ah, mestinya mereka juga mengingkari pembagian ilmu fikih dan mereka mengatakan itu bid'ah. Mereka harusnya tidak boleh belajar qawaidul fikih, tidak boleh belajar usul fikih. Nah, demikian pula mereka tidak boleh mempelajari ilmu mustalahul hadis, ilmu usul, kaidah-kaidah dalam mempelajari hadis. Ya. Nah, tapi anehnya mereka justru berkutat dengan qawaidul fiqhiyah, dengan usul fikih. Lalu mereka mengingkari qawaid dalam bidang tauhid. Ya. Ini batil. Ini batil. Nah. Baik. Maka ikhwan, kitab Al-Qawaidul Arba' adalah kitab yang berisi 4 kaidah saja yang menerangkan kepada kita tentang tauhid. Khususnya adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Karena tauhid inilah yang membedakan kaum muslimin dan kaum kufar. Tauhid ini yang membedakan kaum muslimin dengan kaum kufar. Yaitu tauhid uluhiyah. Karena hampir
mayoritas kaum musyrikin dari kalangan orang-orang kafir, Yahud maupun Nasara, ataupun musyrikin Makkah, mereka tidak mengingkari tauhid rububiyah. Tidak. Sebagaimana Allah pertegaskan dalam ayat-ayatnya yang mulia, sekian banyak ayat dalam Al-Quran. La in sa'altahum man khalaqahum, jika engkau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, sayaqulun Allah, mereka akan mengatakan Allah. Kalau engkau tanya kepada mereka man yarzuquhum, siapa yang memberikan rizki kepada mereka, sayaqulun Allah, mereka akan berkata Allah. Man yarzuqukum minas sama', siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit, sayaqulun Allah, mereka akan mengatakan Allah. Artinya apa? Mereka mengakui rububiyah Allah. Tapi kenapa mereka dikatakan kafir? Kenapa mereka musyrik? Karena mereka tidak melakukan peribadatan hanya kepada Allah saja. Mereka justru meminta kepada batu, meminta kepada pohon, meminta kepada berhala, ya, dan seterusnya. Dan inilah yang membuat mereka kafir. Dalam kondisi mereka meyakini tauhid rububiyah. Nah, sebab itu ini perkara yang paling prinsip dalam pembahasan tauhid. Nah, kitab Al-Qawaidul Arba' ini ditulis oleh seorang ulama besar. Seorang ulama besar yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid At-Tamimi rahimana wa rahimahullah. Beliau subhanallah, ya, Syekh ini, beliau menghafal Al-Quran itu sebelum usia 10 tahun. Sebelum usia 10 tahun. Itu beliau rahimana wa rahimahullah ta'ala sudah menghafal Al-Quran. Beliau rahimahullah lahir pada tahun 1115 Hijriyah. 1115 Hijriyah. Dan beliau wafat pada tahun 1206 Hijriyah. 1206 Hijriyah. Nah, beliau banyak menulis, ya, kitab-kitab kecil dalam bidang tauhid, Dan beliau juga mempunyai karangan dalam membantah Syiah Rafidhah, dalam membantah kaum Syiah Rafidhah. Nah, ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Beliau rahimahullah itu punya beberapa orang guru. Di antaranya guru beliau yang paling pertama adalah bapaknya sendiri. Nah, yaitu Abdul Wahhab bin Sulaiman. Abdul Wahhab bin Sulaiman, yakni bapak dari Syekh Muhammad rahimana wa rahimahullah. Beliau juga berguru kepada Syekh Muhammad Hayyat As-Sindi Al-Madani, yakni di kota Madinah. Nah, Syekh Muhammad Hayyat As-Sindi. Beliau juga berguru kepada Syekh Ismail Al-Ajluni. Syekh Ismail Al-Ajluni. Beliau juga berguru kepada Syekh Muhammad Al-Majmu'i. Syekh Muhammad Al-Majmu'i. Nah, akhwana fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Kalau ditanyakan apa atau kenapa kita mempelajari perkara tauhid dalam
tauhid uluhiyah. Sebagaimana di samping yang telah Anda sebutkan tadi, ada beberapa hal penting. Ada beberapa hal penting. Yaitu salah satu, merupakan satu-satunya tujuan. Satu-satunya tujuan Allah menciptakan manusia dan jin. Satu-satunya tujuan Allah menciptakan manusia dan jin. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ad-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan makhluk dari golongan jin. Tidak pula menciptakan makhluk dari golongan manusia illa liya'budun. Kecuali agar supaya mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menginginkan dari mereka rizki dan tidak pula aku menginginkan mereka memberiku makan, kata Allah. Ya. Jadi Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan jin. Allah tidak inginkan, Allah tidak bermaksud supaya manusia dan jin itu memberikan suatu rizki kepada Allah. Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan menciptakan manusia. Dan Allah tidak menginginkan dari mereka untuk memberikan makan kepada Allah. Tidak. Sama sekali tidak. Tetapi, Inna Allah huwa ar-razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah ar-razzaq. Zat yang maha memberi rizki kepada manusia. Allah tabaraka wa ta'ala adalah zat yang maha memberi rizki kepada manusia. Kepada semua makhluk. Kepada semua makhluk. Hewan, tumbuhan, manusia. Bahkan Allah berfirman, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Dan tidaklah ada satu binatang melata pun di permukaan bumi ini kecuali rizkinya menjadi tanggungan Allah. Rizkinya menjadi tanggungan Allah Jalla wa'ala. Nah, maka apa? Ya Allah Ar-Razzaq. Maka Allah tidak butuh manusia memberi Allah rizki. Allah tidak butuh manusia memberi Allah makan. Tidak. Tetapi yang Allah subhanahu wa ta'ala maksudkan dengan menciptakan manusia dan jin adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan makhluk dari golongan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah kepadaku. Beribadah kepadaku. Dan begitu pula Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus Rasul pada setiap umat. Pada tiap-tiap kaum. Kami telah mengutus Rasul. Untuk apa? An ya'budullaha wajtanibut taghut. Untuk memerintahkan manusia, u'budullah. Sembahlah Allah saja. Sembahlah Allah saja. Wajtanibut taghut. Dan hindarilah, jauhilah sesembahan-sesembahan yang lain selain daripada Allah. Kalaulah manusia itu dia yakin dan dia mengerti bahwa yang memberi dia rizki adalah Allah. Yang memberi dia makan adalah Allah. Yang memberi dia kehidupan adalah Allah. Yang mematikan dia adalah Allah. Yang mengatur segala urusan dalam kehidupannya adalah Allah. Maka tidak ada pilihan lain bagi dia kecuali harus menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Harus. Wajib bagi. Tidak ada jalan lain bagi. Kecuali dia harus menyembah zat yang telah memberikannya rizki. Zat yang telah menghidupkannya. Zat yang telah mengatur segala urusannya. Zat yang telah memberinya makan. Zat yang telah menurunkan air hujan kepadanya dan seterusnya. Maka dia wajib menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengutus manusia, mengutus para rasul kepada tiap-tiap kaum untuk memerintahkan manusia sembah Allah saja.
Dan fitrah manusia, adalah lurus pengabdiannya kepada Allah. Lalu manusia dia keluar dari fitrahnya itu karena dia hidup sesuai dengan lingkungan di mana dia tinggal. Dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala, yang kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, yakni lurus mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, maka kedua orang tuanya yang membuat dia menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ya, karena anak itu begitu dia lahir, dia dibina dan dididik oleh orang tuanya. Begitu dia lahir dalam keluarga yang Majusi, maka dia dididik dan dibina dengan keyakinan orang-orang Majusi, maka jadilah dia orang Majusi. Tapi fitrahnya dia adalah lurus. Nah, maka manusia itu fitrahnya mentauhidkan Allah, kemudian mereka terkontaminasi dengan lingkungan di mana mereka tinggal. Maka dari itu perlu adanya dakwah tauhid untuk mengembalikan manusia kepada fitrah mereka. Mengembalikan manusia kepada fitrah mereka. Nah, baik. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-karim Rabbal 'arsyil 'azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Perhatikan ucapan beliau. Beliau memulai kitab kecilnya ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam rangka bertakarruf kepada Allah, yaitu mencari berkah. Telah berlalu dalam beberapa pelajaran kita sebutkan bahwa segala sesuatu yang baik dimulai dengan basmalah, yakni mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dalam rangka mencari berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan tersebut adalah merupakan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di mana dulunya ketika beliau mengirim surat-surat kepada para raja dalam rangka mendakwahi mereka kepada Islam, seperti Raja Romawi, ya, dan yang lainnya, itu beliau memulai surat-suratnya dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ar-Rahman, ikhwan, dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman adalah merupakan sifat atau nama Allah. Salah satu sifat atau nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan rahmat Allah yang luas. Rahmat Allah yang luas Allah berikan kepada manusia seluruhnya, apakah muslimin atau kafirin dan seterusnya, hewan, tumbuhan, dan semuanya mendapatkan rahmat Allah karena Allah mempunyai sifat Ar-Rahman. Maka dari itu, walaupun seseorang dia kafir kepada Allah, walaupun dia melakukan kemaksiatan kepada Allah, Allah tetap beri dia rezeki. Dia tetap makan, dia tetap minum, dia tetap sehat, dan dia tetap hidup.
yang ditetapkan oleh Allah. Karena Allah Ar-Rahman. Allah mempunyai rahmat yang luas. Coba untuk bayangkan. Oh, sekiranya Allah tidak mempunyai rahmat yang luas. Dan Allah tidak memberikannya kepada makhluk. Maka setiap kali orang dia bermaksiat kepada Allah dan Allah matikan dia, maka tidak ada lagi manusia di permukaan bumi. Ya, begitu pula hewan, tumbuhan, mereka akan mati terlantar karena kelaparan. Kenapa? Kelaparan. Tapi Allah memberikan kepada mereka rizki. Allah menampung mereka rizki tumbuhan, rizki hewan, rizki. Usia kafir maupun mukmin. Nah, begitu pula Ar-Rahim. Allah di situ Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim adalah rahmat. Atau khusus Allah berikan hanya kepada orang.
atau khusus Allah berikan hanya kepada orang. Rahmat Allah yang khusus yang hanya Allah berikan. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahqaf, jadi hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam. Ikhwan, penjagaan Allah ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu penjagaan yang bersifat khusus. Penjagaan yang bersifat khusus. Penjagaan ini adalah penjagaan Allah untuk orang-orang yang terhimpun pada dirinya iman dan takwa. Iman dan takwa. Kalau orang yang ada pada dirinya, terhimpun pada dirinya iman dan takwa, maka mereka mendapatkan penjagaan Allah yang jenis pertama ini, yaitu penjagaan khusus. Penjagaan apa? Khusus. Kalau kita katakan iman dan takwa, mungkin ada pertanyaan, memang ada Ustaz. Ada orang yang beriman tapi tidak takwa. Jawabnya ada. Iya. Ada orang yang beriman tapi tidak takwa. Beriman itu kan ada cabang-cabang. 72 cabang. A'lahu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnahu, dan yang paling rendah adalah imatatul adaan. Hilangkan gangguan dari jahat. Itu iman yang paling rendah. Maka ada orang yang beriman, tapi imannya rendah, kadar ketakwaannya berada pada level yang di bawah barangkali. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Surat Yunus ayat 62 sampai 63. Sini Allah memaklumatkan. Allah Subhanahu wa ta'ala mendeklarasikan bahwa ala inna awliyahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Wali-wali Allah, orang-orang yang mendapatkan penjagaan Allah, orang-orang yang terhimpun pada mereka iman dan takwa, mereka itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih. Dan tidak pula mereka bersedih. Kalau orang yang dijaga oleh Allah dengan penjagaan khusus, orang yang terhimpun padanya iman dan takwa, maka mereka sangat jauh dari gundah gulana, sangat jauh dari gundah gulana, dan mereka sangat jauh dari kekhawatiran dalam bentuk apapun. Dan mereka bersandar sepenuhnya kepada Allah. Mereka serahkan semuanya kepada Allah. Kalau baik, maka kebaikan itu datang dari Allah dan itu terjadi dengan izin Allah. Kalaupun buruk pada mereka, maka itu terjadi dengan izin Allah. Pasti ada hikmah. Maka mereka tidak khawatir. Mereka pula tidak bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu siapa? Wali-wali Allah itu.
yang tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih, itu siapa mereka? Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Ya, Allah jelaskan. Ketika Allah mengatakan inna awliya la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Pertanyaannya, siapa wali Allah itu? Allah terangkan, yaitu apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Nah, kemudian yang kedua adalah penjagaan Allah yang bersifat umum. Penjagaan Allah yang bersifat umum, yaitu penjagaan Allah kepada setiap orang mukmin, pada setiap orang mukmin, orang yang beriman. Setiap mukmin mendapatkan penjagaan yang bersifat umum ini. Ya. Dan penjagaan ini boleh saja diakui oleh seseorang. Jadi seseorang boleh mengklaim bahwa dia mendapatkan penjagaan Allah. Boleh saja dengan hal yang bersifat umum. Ya. Karena setiap orang mukmin mendapatkannya. Tapi kalau dia mengklaim mendapatkan penjagaan Allah yang bersifat khusus, tidak boleh. Karena dia belum tentu adalah orang yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah. Belum tentu. Ya. Tapi kalau mendapatkan penjagaan yang bersifat umum, boleh saja dia klaim. Boleh. Karena setiap orang mukmin mendapatkan ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Di sini sisi pendalilannya. Sisi pendalilannya adalah apa? Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu ya Allah, Engkau adalah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Engkau adalah penolong kami. Surat Al-Baqarah 286. Di sisi pendalilan bahwa setiap manusia mendapatkan penjagaan Allah yang bersifat apa? Umum. Nah, insyaallah ya, kita yang mempelajari kitab ini, kitab Syekh ini, kita katakan amin. Semoga saja kita berharap agar kita terkena doa yang didoakan oleh Syekh di sini, yaitu mendapatkan penjagaan Allah di dunia dan di akhirat. Nah, ikhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebagaimana kita telah memahami bahwa bagi orang yang menginginkan kebahagiaan maupun di dunia maupun di akhirat, itu tidaklah ada jalan lain baginya kecuali harus terhimpun pada dirinya iman dan takwa. Jadi yang memacu ketakwaannya adalah karena keyakinannya akan adanya hari akhirat. Kalau orang tidak meyakini hari akhirat,
maka dia tidak terpacu untuk meningkatkan kualitas ketakwaan. Ya. Jadi kira dunia ini biasa-biasa saja. Mati selesai, sudah. Tapi tidaklah demikian dengan orang yang dia yakin akan adanya hari kebangkitan dan dia selalu melakukan persiapan-persiapan untuk itu. Maka, ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau berkata dunia ini adalah jannah. Dunia ini adalah jannah. Maka barang siapa yang tidak masuk di dalam jannahnya dunia, dia tidak akan masuk dalam jannahnya akhirat. Dia tidak akan masuk dalam jannahnya akhirat. Nah, kalau kita lihat orang yang tidak mendapatkan kebahagiaan akhirat, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan dunia. Tidak akan mendapatkan kebahagiaan dunia. Dan Allah mengatakan, "Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Orang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit. Artinya ketika dia tidak mendapatkan kebahagiaan dalam dunia ini, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, dan di akhir nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, pada hari kiamat kami akan himpun dia dalam keadaan buta, kata Allah. Subhanallah. Ketika manusia berpaling dari peringatan Allah, Allah berikan dia dua adab. Adab yang pertama yaitu kehidupannya di dunia itu sempit. Maka bagaimana kita menginginkan kehidupan yang bahagia di dunia padahal tidak ada pada diri kita iman dan takwa. Padahal tidak ada pada diri kita iman dan takwa. Nah, orang yang terlepas darinya iman dan takwa, dia berpaling dari peringatan-peringatan Allah, itu sudah pasti baginya, karena memang itu adalah sifatnya orang yang tidak ada pada dirinya iman dan takwa, maka Allah akan timpakan kepadanya apa? Kehidupan yang sempit. Nah, kehidupan di dunia, kehidupan di akhirat. Apakah kehidupan itu adalah kehidupan di dunia atau kehidupan di akhirat? Sempit kehidupan. Dan Allah timpakan lagi adab yang kedua. Yang Allah tegaskan itu terjadi di hari kiamat. Yani wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan menghimpun dia, membangkit dia dan menggiring dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa kuntu basira. Kalau orang ini dia berdialog dengan Allah, dia katakan, ya Allah, kenapa? Kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulunya di dunia itu aku bukan orang yang buta. Aku di dunia bisa melihat, ya Allah. Tapi kenapa ketika aku dibangkitkan di akhirat ini jadi orang yang buta? Qala kadzalika atatka ayatuna wa nasitaha kadzalika al-yawma tunsa. Kata Allah, demikianlah. Karena dulu di dunia itu telah datang kepada engkau peringatan-peringatan kami. Telah datang kepada engkau tanda-tanda kami. Ayat-ayat kami. Karena fitaha, tapi engkau mengabaikan. Dalikal yawma tunsa. Maka pada hari ini engkau dilupakan. Allahu Akbar. Untuk bayangkan bagaimana manusia dilupakan oleh Allah pada saat dia sangat butuh dengan Allah. Nah, ikhwan, sehingga orang yang terhimpun pada dirinya iman dan takwa, dia mendapatkan kebahagiaan dan inilah surganya dunia. Inilah surganya dunia. Dan tentu dia akan mendapatkan surganya akhirat. Orang setelah mendapatkan surganya dunia, insya Allah dia mendapatkan surganya akhirat. Nah, ikhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Surga bagi orang kafir.
Rasulullah mengatakan hadis ini dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya apa? Artinya orang yang ada pada dirinya iman dan takwa, dia bahagia dengan kebahagiaannya itu. Dia terima semua kehidupannya lapang, padanya tidak ada kesedihan, padanya tidak ada kekhawatiran, padanya. Tapi dia dibatasi oleh hal-hal yang haram, hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dia terpenjara. Artinya dia tidak bebas melakukan apa saja yang dia mau dalam kehidupan dunia ini. Gitu. Ya? Nah, begitu pula orang kafir. Orang kafir kalau dalam kehidupan dunia ini dia adalah surga bebas. Atau bayangkan bagaimana orang mukmin ketika di surga. Dia bebas, apa saja yang dia mau. Bahkan yang terbersit dalam benaknya langsung Allah ciptakan untuk dia. Ya? Bebas-bebasnya dia. Tidak ada yang menghalangi dia di kehidupan akhir. Di surga. Begitulah orang kafir dalam kehidupan dunia. Dia lakukan apa saja bebas. Tidak ada aturan-aturan yang mencegah dia dan melarang. Maka kehidupan dunia ini ibarat surga bagi dia, yang kebebasan. Kebebasan. Nah, maka dari itu, surga dan segala sepak terjangnya ini perlu untuk memohon kepada Allah penjagaan darinya. Penjagaan darinya. Kemudian Syekh melanjutkan doanya dengan berkata, wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Dan aku memohon kepada Allah, Rabb Arsy yang agung, agar menjadikan engkau seorang yang senantiasa diberkahi dimanapun engkau berada. Coba untuk bayangkan bagaimana orang yang kehidupannya diberkahi, di mana saja dia diberkahi. Ya, nah, maka di sini ya, memohon keberkahan itu penting. Mohon keberkahan itu penting. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi nazzala al-Furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hamba-Nya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Seluruh alam. Ayat ini menunjukkan bahwa yang memberi berkah itu adalah Allah. Pemberi berkah itu adalah Allah. Maka manusia pantas untuk memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang mendapatkan berkah itu manusia. Mendapatkan berkah itu manusia. Tapi manusia juga tidak boleh mengklaim bahwa dia adalah mubarak. Mubarak. Jadi dia orang yang diberkahi, tidak boleh. Sama dengan kalau ada seseorang dapat rezeki atau seorang anak ada dapat rezeki atau dapat kebaikan-kebaikan. Ya, lalu mamanya atau bapaknya biasanya mengatakan rezeki anak soleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh mengklaim. Karena dia mengatakan rezeki anak soleh berarti dia klaim bahwa anaknya itu adalah benar-benar anak soleh. Dan rezeki itu adalah karena didatangkan oleh Allah karena kesolehan anaknya. Siapa yang memberikan jaminan itu? Ya. Kalaupun berusaha untuk menjadi soleh, berusaha untuk mendapatkan keberkahan, boleh. Dan doa untuk menjadi soleh, atau doa untuk mendapatkan keberkahan, boleh. Misalnya kita katakan, Barakallahu fi, atau Tabarakallahu fi. Oh, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu, boleh. Tapi tidak boleh mengklaim bahwa dirinya adalah mubarak. Dia adalah orang yang diberkahi. Tidak boleh. Ya? Tidak boleh. Sama dengan tidak boleh memastikan kalau ada dapat rezeki anak-anak, tidak dapat rezeki anak soleh. Nah, itu tidak boleh. Dalam Islam. Ya? Nah. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Siapa yang memberi keberkahan? Allah. Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ikhwan fillah. A'azzani Allah wa iyyakum. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dalam sebuah hadis beliau mengarahkan kita agar senantiasa mencintai kebaikan dan berusaha untuk memindahkan kebaikan itu kepada orang lain, yakni menjadi sarana agar orang lain juga mendapatkan kebaikan. Karena mencintai kebaikan dan melakukan kebaikan-kebaikan atau menjadi sarana untuk orang lain mendapatkan kebaikan itu adalah sebab-sebab untuk mendapatkan keberkahan. Sebab-sebab untuk apa? Mendapatkan keberkahan. Dan keberkahan itu datangnya dari Allah. Maka manusia melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan keberkahan. Dan sebab-sebab mendapatkan keberkahan adalah mencintai kebaikan, melakukan kebaikan, dan menjadi sarana agar orang lain juga mendapatkan kebaikan. Maka Rasulullah memotivasi kita, mengarahkan kita untuk hal tersebut. Ya, Rasulullah sebutkan dalam suatu hadis, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum a'zamu ajran min alladhi la yukhalitu an-nasa wa la yasbiru ala adahum. Seorang mukmin yang hidup dengan orang lain, bergaul dengan mereka, lalu bersabar atas gangguan-gangguan mereka, ya, dalam rangka mendakwahi mereka, maka pahalanya lebih besar daripada orang yang hidup menyendiri dan tidak bersabar atas gangguan-gangguan mereka. Di sini motivasi Rasulullah, ya. Motivasi Rasulullah supaya kita itu hidup bergaul dengan orang lain dalam rangka mendakwakan orang lain kepada kebaikan dan bersabar. Bersabar kalau mendapatkan perlakuan-perlakuan yang jelek dari orang-orang yang kita dakwahi. Karena itu sudah sunatullah. Tapi apa yang kita lakukan itu adalah dalam rangka untuk mendapatkan keberkahan. Mencari keberkahan di sisi Allah. Ya? Nah. Dari sini ikhwan. Allah subhanahu wa ta'ala karena menciptakan manusia itu untuk saling mengenal, untuk bergaul, hidup bersama sebagai makhluk sosial. Maka perlu di antara mereka saling tolong-menolong kepada kebaikan dan seterusnya dari hal-hal yang semisal dengan itu, ya, agar mereka mendapatkan kehidupan yang berkah. Agar mereka mendapatkan kehidupan yang berkah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayatnya yang mulia surat Al-Ma'idah, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Surat Al-Ma'idah ayat yang kedua. Tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Janganlah tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, insyaallah, ya. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, "Ma min nabiyyin ba'athallahu fi ummatin qabla illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashabun yaquduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حتى تخرجل." Kata Rasulullah, "Amin nabiyyin ba'athallahu fi ummatin qabli." Tidaklah ada seorang nabi yang Allah utus pada umatnya atau pada suatu umat sebelumnya. Illa kana lahu min ummati hawariyuna wa ashabun. Kecuali nabi tersebut mempunyai pembela-pembela dan sahabat-sahabat setia dari umat. Yang mana ya'khuduna bi sunnatihi. Mereka selalu mengambil sunnah-sunnahnya, petunjuk-petunjuknya. Wa yaqtaduna bi amrihi, dan mereka patuh kepada perintahnya. Tsumma inna takhluqu min ba'dihi qulub. Kemudian setelah itu nanti lahir generasi-generasi belakangan. Yang mana generasi setelah sahabat-sahabat setia Nabi itu yaquluna ma la yaf'alun. Orang-orang yang hanya hobi bicara tapi tidak beramal. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, tapi mereka beramal dengan apa-apa yang
Jadi nanti generasi ini dari generasi yang baik, setelah generasi yang baik habis, muncul generasi yang mempunyai sifat buruk, yaitu generasi yang banyak bicara tidak beramal. Kalau bahas banyak, amalan tidak. Dan kalau mereka beramal, itu beramal dengan hal-hal yang tidak diperintahkan. Dia beramal untuk cari popularitas, beramal supaya disanjung, beramal supaya diterima di halayak ramai dan seterusnya. Beramal dengan yang tidak diperintahkan oleh Nabi. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang menentang mereka dengan tangannya, maka dia mu'min. Merubah mereka, mendakwahi mereka, menjihad mereka. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang menjihad mereka dengan lisannya, maka dia mu'min. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Dan barang siapa yang menjihad mereka dengan hatinya, maka dia mu'min. Wa laysa wara'a dzalika minal iman hatta tuharjal. Setelah itu tidak lagi ada iman walaupun sebesar biji. Kalau ada kemungkaran, kalau ada kemaksiatan, kalau ada penyimpangan, kalau ada penyelewengan, tapi tidak ada lagi manusia yang mengingkarinya baik itu dengan tangan, atau dengan lisan, atau dengan hati sekalipun, maka sudah tamatlah riwayat keimanan. Tidak ada lagi keimanan. Maka Masya Allah ya, jangan keberadaan kita di suatu tempat itu tidak ada fungsinya, ada dan tidak ada itu sama saja jangan. Tetapi keberadaan kita di suatu tempat itu minimal kita bisa berjihad melawan kemungkaran dengan tangan kalau kita itu penguasa atau kita punya kekuatan. Tapi kalau memang tidak bisa ya dengan lisan, berilah nasihat, berilah arahan, berilah bimbingan. Kalau tidak bisa maka ingkarilah dengan hati, ingkarilah. Tapi kalau sama sekali tidak bisa lagi, kemaksiatan di suatu lingkungan, kemungkaran di suatu lingkungan, kita biarkan saja. Kita anggap biasa saja, ada dan tidak ada kita itu sama saja. Subhanallah, tidak ada lagi keimanan. Tidak ada lagi keimanan. Walau haddatu farjal. Sebesar biji, akhir. Subhanallah. Nah, dari itu ikhwan. Nasihat yang paling baik dan agung kepada para penuntut ilmu terkhususnya kaum muslimin pada umumnya, agar hendaklah mereka mengetahui dan memahami dengan sebaik-baiknya pemahaman bahwa dakwah kepada Allah bukanlah dakwah kekelompokan, bukanlah dakwah kekelompokan. Supaya apa? Supaya mereka mampu mengingkari kemungkaran itu di mana saja. Dan mereka tidak mengajak manusia untuk bergabung kepada kelompok-kelompok tertentu. Karena kalau sampai dia tidak paham hal ini, maka yang ada hanyalah fanatisme kelompok. Yang ada hanyalah perpecahan. Yang ada hanyalah pertikaian yang tidak pernah usai. Maka dari itu semua penuntut ilmu khususnya harus paham bahwa dakwah kepada Allah adalah dakwah yang jauh dari kekelompokan. Dakwah yang jauh dari kelompokan. Nah, dakwah kepada Allah bukanlah dakwah kelompok tertentu, bukanlah dakwah golongan tertentu, dan bukanlah dakwah bagian-bagian tertentu, firqah tertentu, bukan. Ya? Nah, tapi dakwah kepada Allah adalah dakwah untuk manusia mengenal Allah, mengenal agama mereka, dan beribadah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala sesuai dengan apa yang diajarkan dan diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan semua manusia punya hak yang sama untuk mendapatkan dakwah itu. Mendapatkan dakwah yang hak. Jadi orang dalam upaya supaya hidupnya itu berkah, apalagi dia seorang dai, dalam upayanya untuk mencari keberkahan dalam kehidupannya dengan menyebarkan dakwah, maka dia harus paham bahwa dakwah ini bukan mengajak kepada kekelompokan, dan dia harus paham pula yang kedua bahwa semua manusia mempunyai hak untuk mendapatkan dakwah. Jadi dakwah ini jangan antum bisa-bisa, tidak boleh. Tidak boleh dakwah kepada orang tertentu, dan antum tidak dakwah kepada orang tertentu. Jangan. Kepada semua manusia. Orang muslim, ya, orang
kafir sekalipun dia berhak mendapatkan dakwah yang benar. Ahli bid'ah sekalipun, pelaku maksiat sekalipun, pelacur sekalipun, peminum khamar, pencuri, penyamun, dan seterusnya. Semuanya mereka mempunyai hak untuk mendapatkan dakwah. Karena dari itu kita bisa dakwah kepada semua orang. Karena mereka mempunyai hak untuk mendapatkan dakwah. Jangan kita dakwah kepada kelompok tertentu saja dan mengabaikan kelompok tertentu saja. Tidak boleh. Karena apa? Dakwah itu adalah upaya untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Ya, maka kehidupan yang paling berkah adalah kehidupan para nabi dan para rasul. Kenapa? Karena mereka mengemban dakwah. Dan dakwah yang mereka dakwakan adalah dakwah yang paling agung, yaitu dakwah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi Azani Allahu wa iyyakum. Beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarak ini, ya. Maka di akhir kajian ini ada satu hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahabbu ma ta'abbadani bihi 'abdi ilayya an-nushu li." Amalan yang paling aku cintai dari seorang hambaku yang dia beribadah kepadaku dengannya adalah an-nushu li, memberikan nasihat untukku. yakni mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnadnya. Baik, ikhwan fillah, Allah wa iyyakum. Pada kesempatan ini kita belum selesai mukadimah daripada Syekh. Kita masih sampai pada mukadimah Syekh, yaitu Syekh masih memulai dengan doa, dan doanya ini juga belum berakhir. Sampai di Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah rabbal arsyil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayyaj'alaka mubarakan fi aina makun. Ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung agar supaya apa? Menjadikan engkau mendapatkan penjagaan dalam dunia dan akhirat, dan menjadikan hidupmu berkah dimanapun engkau berada. Nah, Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada Jumat berikutnya, malam Jumat berikutnya, insyaallah. Kajian Al-Qawaid Al-Arba'in ini sederhana sekali saja. Ya. Nah, Wallahu a'lam bishawab. Adana Allah wa iyyakum wa barakallahu fiikum. Allahumma inni as'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma yassir lana wa la tu'assir 'alaina. Allahumma barik lana fima a'tayt. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.